Selamat siang Mas, saya Caswa dari SMP Negeri 2 Panda. Kami sedang melakukan survei tentang usaha pengrajin blangkon. Kami melihat bahwa usaha ini sangat menarik dan memutuskan untuk diwawancarai. Bolehkah Masnya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, siang juga boleh. Untuk saya di sini Angga Blangkon ya. Brandingnya Angga Blangkon. Alamat di Gunting RT1 Wilangarjo Pandak Mulu. Kalau mau tanya-tanya atau gimana silakan. Izin bertanya ya Mas, mengapa Mas Angga memilih usaha blangkon? Untuk awalnya ya itu karena terpaksa eh, cari kerjaan ya susah, dan itu ikut orang, alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Jadi mana ya, awalnya cuma terpaksa itu aja, dan makin kesini sudah makin nyaman dengan membuat blangkon gitu. Sejak kapan Mas Angga memulai menjadi pengrajin blangkon? Itu awal mulanya itu pas COVID-19, berarti tahun 2019 itu saya awal jualan blangkonnya. Apa alasan Mas Angga tertarik membuat blangkon? Itu alasannya itu dulunya cuma ya ikut orang itu tadi, terus kan teman-teman di bahasa Indonesia apa itu awalnya itu alasannya itu awalnya cuma tertarik karena sudah terpaksa, dan teman-teman kan banyak di bidang seni dan banyak yang membutuhkan blangkon itu dari pedalangan sama kerawitan. Dan dari itu saya mulai terjun di dunia seni gitu. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat blangkon? Kalau membuat blangkon itu cuma ada kain sama batik. Kain batik yang khusus blangkon itu bisa dari jarik juga, sama cuma dari mondolannya itu dari kapuk. Kalau saya cuma itu yang dibutuhkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah blangkon? Karena saya produksi yang alusan itu paling enggak cuma sehari satu ya. Jadi prosesnya itu lama di penjahitannya, soalnya semuanya serba manual. Beda yang sama yang dipasarkan di Malioboro untuk oleh-oleh itu cuman dari lem-leman. Kalau yang saya produksi yang alusan gitu. Jadi sehari cuma dapat satu. Apakah ada perubahan pada desain? Kalau perubahan itu nggak ada ya, soalnya kalau blangkon itu udah ada pakemnya. Jadi dari dulu ada, kalau blangkon Jogja itu cirinya yang belakang ada mondolannya, itu udah ada pakeman semuanya. Kecuali kalau pelanggan ada yang request bentuk beda motif atau beda model itu bisa, jadi menyesuaikan. Apa tantangan terbesar yang Mas Angga hadapi dalam menjalankan usaha blangkon? Untuk tantangannya ya, karena saya ambil kainnya dari pengrajin lain alias produsen, nggak bisa buat kainnya sendiri, itu jadi cuma motifnya itu aja, jadi nggak ada motif yang baru. Tantangannya itu aja. Gimana Mas Angga menjual atau memusatkan produk tersebut? Saya jualannya itu mulai dari teman-teman, dan sekarang menyasar ke lewat online ya, soalnya banyak dari toko Shopee maupun TikTok sudah ada. Siapa yang mengajarkan atau menginspirasi Mas Angga untuk membuat blangkon? Kalau itu awalnya saya dulu ikut orang karena paling ikut orang cuma 1 tahun, dan dari teman-teman ada yang kepengen dari karya saya. Dari situ semakin banyak yang minat, terus saya mengundurkan diri dan lalu buat sendiri di rumah. Bagaimana cara Mas Angga menjaga agar tradisi pembuatan blangkon tetap lestari di era modern ini? Agar blangkon untuk mengikuti zaman ya, itu kita harus mengikuti bentuk-bentuk yang diinginkan oleh pelanggan, dan motifnya itu sekarang banyak variasinya, jadi tidak ketinggalan zaman.
Sekian dan terima kasih atas waktunya ya Mas. Ya, sama-sama. Bermanfaat.